Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Pengembangan Media Luspart melalui pembelajaran tematik untuk meningkatkan kreativitas siswa di Taman Kanak-kanak Selaras. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Onih Ratningsih, mahasiswa IKIP Siliwangi, Program Studi S2 Pendidikan Masyarakat. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Profesor Dr. Haji Heris Hendriana MPD selaku pembimbing 1 dan Dr. Nandang Rukanda MPD selaku pembimbing 2, dan kepada semua dosen dan staf IKIP Siliwangi yang sudah membantu dalam terselesaikannya tesis ini. Pada presentasi tesis ini, secara garis besar, akan ada 5 hal yang dijelaskan, diantaranya adalah pendahuluan, dasar teori, metode penelitian, hasil penelitian, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Selanjutnya, masuk ke bagian pendahuluan. Pada bagian ini akan dijelaskan tentang latar belakang penelitian yang dilakukan. Adapun latar belakang dilaksanakannya penelitian ini adalah 1. Anak usia dini berada dalam masa golden age atau periode emas perkembangan anak sehingga membutuhkan stimulasi yang tepat. Untuk itu, orang tua, guru, dan lembaga PAUD seharusnya memanfaatkan periode golden age anak sebaik mungkin dengan memberikan stimulasi yang tepat di periode ini. Stimulasi yang tepat dapat membuat anak menjadi pribadi yang mandiri, percaya diri, kreatif, dapat mengembangkan ide, cepat beradaptasi dengan lingkungannya, dan bersemangat untuk mempelajari hal-hal yang baru. Yang kedua, masih banyaknya kegiatan pembelajaran di lembaga PAUD yang menerapkan pembelajaran secara konvensional dan masih berpusat pada guru, sehingga sebuah pembelajaran menjadi kurang bermakna dan kreativitas siswa tidak terasah dengan maksimal. Padahal, dengan kreativitas, anak akan memiliki pondasi untuk berpikir lebih baik, lebih produktif, lebih kritis dalam menyelesaikan masalah. 3. Penggunaan dan pengembangan media Luspart sebagai alternatif meningkatkan kreativitas anak. Karena Luspart merupakan media bahan ajar yang mudah didapat di sekeliling anak dan tentunya harganya sangat murah. Namun, Luspart dapat berguna untuk mengeksplorasi berbagai aspek kemampuan anak yang meliputi pemecahan masalah, kreativitas, konsentrasi, motorik halus, motorik kasar, sains, pengembangan bahasa, seni, dan logika berpikir matematika. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah: apakah dengan memanfaatkan media Luspart melalui pembelajaran tematik dapat meningkatkan kreativitas anak usia dini di TK Selaras, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat? Untuk tujuan penelitian dari tesis penggunaan media Luspart terhadap kreativitas siswa secara garis besar adalah sebagai berikut. Pertama, untuk mengetahui kreativitas anak pada kondisi sebelum dan sesudah penggunaan media Luspart di TK Selaras. Selanjutnya, mendeskripsikan pengembangan dan hasil pembelajaran menggunakan media Luspart terhadap kreativitas siswa di TK Selaras. Adapun timeline dari penelitian yang sudah dilaksanakan adalah sebagai berikut. Pada bulan Januari 2021, peneliti merencanakan proses penelitian bersama dosen pembimbing. Pada bulan Februari, peneliti menentukan tempat penelitian yang relevan dengan judul penelitian. Pada bulan Maret sampai dengan April 2021 adalah proses pengambilan data di tempat penelitian. Dan pada bulan Mei, peneliti mengolah seluruh data hasil penelitian yang telah didapatkan. Pada bulan Juni sampai dengan Agustus, peneliti mulai membuat laporan dari hasil penelitian beserta proses revisi. Dan pada bulan September 2021, peneliti memaparkan hasil dari penelitian di depan dosen penguji.
Selanjutnya, dasar teori penelitian yang dilakukan adalah menjelaskan tentang variabel penting dalam penelitian ini. Yang pertama, menurut pendapat ahli yang menjelaskan tentang media loose part, yaitu menurut Haughey dan Hill, yang disebut loose part adalah koleksi benda alam atau buatan manusia yang dapat digunakan untuk memperluas dan mengembangkan gagasan dalam permainan anak-anak. Mereka adalah bahan terbuka yang dapat dipindahkan, digabungkan, dibongkar, didesain ulang, dibariskan, dan banyak lagi. Tidak ada penggunaan atau fungsi yang ditentukan sebelumnya. Sedangkan menurut Siantajani pada tahun 2020 menyebutkan beberapa komponen loose part diantaranya adalah bahan alam, plastik, logam, kayu dan bambu, benang dan kain, kaca dan keramik, juga bekas kemasan. Menurut Majid di tahun 2014, pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang menggabungkan suatu konsep dalam beberapa bidang studi yang berbeda dengan harapan siswa akan belajar lebih baik dan bermakna. Kata kunci yang penting dalam penelitian berikutnya adalah tentang kreativitas. Menurut Priyanto, yang dimaksud dengan kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru berdasarkan ide, gagasan yang dikombinasikan dari hasil penemuan-penemuan sebelumnya, akhirnya menjadi karya baru yang berguna. Dan ini adalah beberapa buku yang dijadikan peneliti sebagai pedoman dalam kegiatan penelitian penggunaan media loose part terhadap kreativitas siswa. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode penelitian yang sudah dilakukan. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian pengembangan atau research and development. Adapun lokasi penelitian yaitu di TK Selaras yang beralamat di Kampung Cicarita, RT 2 RW 17, Desa Ciwaruga, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Subjek dan objek penelitian. Yang menjadi subjek pada penelitian ini yakni media pembelajaran loose part yang akan diteliti kelayakannya untuk meningkatkan kemampuan kreativitas anak. Dan objek pada penelitian ini adalah masalah yang ingin diteliti, yaitu kreativitas siswa-siswi kelompok B TK Selaras. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah yang pertama wawancara. Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek wawancara adalah guru kelompok B TK Selaras Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Wawancara ini menggunakan wawancara terstruktur, yaitu pewawancara sudah mempersiapkan bahan wawancara terlebih dahulu. Yang kedua adalah angket. Angket digunakan untuk mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan kepada responden, yaitu guru dan juga para tim ahli untuk diberikan respon sesuai dengan permintaan pengguna. Yang berikutnya dokumentasi. Peneliti melakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah penelitian dalam hal dokumen tertulis sebagai acuan guru dalam proses pembelajaran, meliputi perangkat kurikulum dan perangkat pembelajaran yang dibuat oleh guru. Selain itu, sumber dokumen yang menjadi penelitian adalah yang bersumber dari dokumen portofolio, hasil kemampuan anak, dan juga dokumentasi berupa foto peserta didik kelas B TK Selaras, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya, observasi. Observasi dilakukan dengan melihat langsung kegiatan belajar mengajar di kelas guna menganalisa media pembelajaran yang digunakan dalam menunjang kegiatan pembelajaran. Kemudian, melihat secara langsung sikap anak terhadap media pembelajaran yang digunakan. Selanjutnya adalah proses penelitian atau langkah-langkah yang dilakukan dalam proses penelitian. Yang pertama dilakukan adalah menganalisis kebutuhan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui keadaan seharusnya atau keadaan ideal dengan keadaan yang terjadi di TK Selaras.
Setelah menganalisis kebutuhan dari kegiatan pembelajaran terhadap guru, langkah selanjutnya adalah mengembangkan media Luspad yang akan digunakan dalam pembelajaran, juga membuat rencana materi pembelajaran yang akan dilaksanakan. Berikutnya, peneliti melaksanakan diskusi dengan ahli media dan ahli materi untuk kesiapan dari media yang akan digunakan, dan dilakukan revisi dan validasi. Adapun validator ahli dalam aspek media dan materi adalah para dosen IKIP Siliwangi Bandung. Adapun validator dari praktisi adalah guru-guru TK Selaras. Berikutnya, dilakukan uji coba lapangan dengan skala kecil terhadap 4 siswa TK Selaras. Dari kegiatan uji coba tersebut dilakukan evaluasi dan revisi untuk perbaikan di kegiatan uji coba kedua dengan skala lebih besar, yaitu 8 orang siswa. Setelah selesai dilaksanakan uji coba 1 dan uji coba 2, peneliti melakukan analisis data dengan dilakukannya uji statistik terhadap efektivitas pembelajaran dengan menggunakan media Luspad. Sehingga dari analisis data tersebut didapatkan hasil penelitian bahwa adanya pengaruh penggunaan media Luspad terhadap kreativitas siswa di TK Selaras. Bagian keempat adalah hasil penelitian yang dilakukan. Untuk mengukur keterlaksanaan dari penelitian penggunaan media Luspad melalui pembelajaran tematik untuk meningkatkan kreativitas siswa ini, maka dilakukan uji efektivitas. Dan ini adalah diagram hasil pretest dari siswa-siswi TK Selaras. Didapatkan nilai rata-rata kegiatan pretest siswa adalah 5,16. Dan dapat dibagi dalam ketiga kategori. Kategori kreativitas rendah sebanyak 50%, kreativitas sedang 50%, dan kreativitas tinggi adalah 0%. Berikutnya adalah diagram hasil post-test dari para siswa. Nilai rata-rata kegiatan post-test siswa adalah 6,5. Apabila dibandingkan dengan nilai pretest, nilai siswa mengalami kenaikan rata-rata 31% dan dapat digambarkan dalam 3 kategori, yaitu kategori kreativitas rendah sebanyak 9%, kreativitas sedang 83%, dan kreativitas tinggi adalah 8%. Selanjutnya, uji keefektifan dari penelitian pengembangan media Luspad melalui pembelajaran tematik untuk meningkatkan kreativitas siswa dilakukan dengan menggunakan analisis t-test sampel berpasangan. Dan berdasarkan uji normalitas dan uji T diperoleh hasil bahwa terdapat perbedaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang mengarah pada kreativitas siswa pada saat pretest dan post-test. Di sini tampak bahwa uji pair sample t-test menunjukkan angka yang signifikan antara nilai awal dan nilai akhir. Nilai signifikansi menunjukkan angka yang lebih kecil dari 0,05. Nol hipotesis pada penelitian ini ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Ini berarti menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai awal dan nilai akhir, dan berarti bahwa pengembangan media Luspad melalui pembelajaran tematik di TK Selaras efektif dalam meningkatkan kreativitas siswa. Setelah melihat hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Kondisi objektif pembelajaran dengan menggunakan media yang berbasis lingkungan atau valuable masih jarang dilaksanakan. Berikutnya, dari hasil uji hipotesis terdapat perbedaan rata-rata sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran menggunakan media Luspad. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengembangan media Luspad melalui pembelajaran tematik dalam pembelajaran terbukti efektif untuk meningkatkan kreativitas siswa di TK Selaras. Berikut adalah beberapa foto kegiatan dan hasil penelitian. Demikian presentasi saya, mohon maaf apabila ada kekurangan, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Haji Heris Hendriana,
MPD selaku pembimbing 1 dan Dr. Nandang Rukanda MPD selaku pembimbing 2 beserta semua dosen dan staf IKIP Siliwangi yang sudah membantu dalam terselesaikannya tesis ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.